Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatul Munawaroh dengan NPM 200106107 dari jurusan Tadris Matematika kelas A dengan dosen pengampu Ibu Bika Merliza MPD. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang materi persamaan diferensial linear non-homogen orde 2. Jadi bentuk umumnya yaitu A d kuadrat y per dx kuadrat ditambah B dy per dx ditambah cy sama dengan fx. Jadi turunan tertingginya itu 2 ya teman-teman. Kemudian jika fx tidak sama dengan 0, maka substitusi y sama dengan a e pangkat m1x ditambah be pangkat m2x akan membuat sisi kiri di atas sama dengan 0. Maka y sama dengan a e pangkat m1x ditambah be pangkat m2x ditambah x dengan x adalah fungsi tambahan. Y sama dengan ae m1x ditambah be m2x merupakan fungsi komplementer. Kemudian y sama dengan x. Nah, ini termasuk integral khusus. Solusi persamaan diferensial tersebut akan menjadi y sama dengan yh ditambah yp. Kemudian kita akan masuk ke langkah menyelesaikan persamaan diferensial linear non-homogen orde 2. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen, biasa disebut fungsi komplementer yh x. Kemudian yang kedua yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensial linear non-homogen biasa disebut integral khusus ypx. Jadi kalau langkah pertama tadi yh, terus yang kedua yp ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensial y sama dengan yhx ditambah ypx. Sekarang kita akan masuk ke menentukan nilai-nilai konstanta. Jadi di dalam tabel ini ada jika fk sama dengan k, maka dapat kita asumsikan y sama dengan c. Jadi jika fk sama dengan kx, maka kita dapat mengasumsikannya yaitu y sama dengan cx ditambah d. Jika fk sama dengan kx kuadrat, maka y sama dengan cx kuadrat ditambah dx ditambah e. Jika fk sama dengan k sin x atau k cos x, maka y sama dengan c cos x ditambah d sin x. Jika fk sama dengan k sin hx atau k cos hx, maka y sama dengan c cos hx ditambah d sin hx. Nah, yang terakhir yaitu fk sama dengan e pangkat kx, maka dapat kita asumsikan y sama dengan ce pangkat kx. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut ini. D kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan 1. Nah, dari contoh ini kan kita bisa lihat ya teman-teman, ternyata ini termasuk contoh soal orde 2, di mana turunan tertingginya yaitu 2. Yang pertama, apabila kita mau menyelesaikannya, yaitu langkah pertama menentukan solusi umum
persamaan diferensial linear homogen, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan 1. Selanjutnya mencari akar-akar karakteristik sehingga persamaan diferensial linear homogen diubah menjadi m kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka m sama dengan akar min 1 yang akan menghasilkan m sama dengan i akar 1. Solusi umumnya yaitu YH X sama dengan A cos X ditambah B sin X. Tadi kita udah ketemu nilai YHX nya, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan solusi umum PD linear non-homogen. D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah Y sama dengan 1. Jadi solusi umumnya yaitu YPX sama dengan 1. Nah, untuk langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu penggabungan. Jadi tadi langkah pertama ditambah langkah yang kedua, Y sama dengan YHX ditambah YPX maka akan menghasilkan Y sama dengan A cos X ditambah B sin X ditambah 1. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.